Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita menjelaskan beberapa sesi yang ada dalam mata kuliah sejarah tasawuf dan toreko ini, yang perlu Anda ketahui terkait dengan RPS-nya. RPS itu apa? Rencana pembelajaran semester. Jadi dalam satu semester itu ada 16 pertemuan. Semua mata kuliah yang lain juga sama. Sejarah tasawuf dan toreko ini salah satu mata kuliah yang Anda harus ikuti, artinya wajib di sini. Kenapa wajib? Karena ini salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan sejarah peradaban Islam, SPI. Kita kan konsentrasinya Islam Nusantara. Oleh karena itu, nanti ketika berbicara tentang masalah tasawuf dan toreko juga akan ditarik di wilayah Nusantara. Tujuannya apa? Anda memahami bagaimana sejarah secara global, sejarah tasawuf ya, dan toreko itu secara global, baik konsep utama maupun yang ada di Nusantara nantinya. Dan ini tentu akan menjadi bekal Anda dalam bidang sejarah. Tujuannya apa mata kuliah ini? Tujuannya Anda bisa memahami konteks tasawuf dan Nusantara, khususnya yang ada di Nusantara ini. Kita tahu semua dalam karyanya Martin Parbulsen itu Torekoh dan Nahdlatul Ulama, dia menjelaskan bahwa karakter Islam yang ada di Indonesia itu adalah karakternya karakter tasawuf atau sufi. Jadi ini akan membantu banyak sekali Anda memahami Islam yang ada di Indonesia ketika belajar tentang tasawuf itu di Nusantara. Akan memahami betul apa karakter Islam di Nusantara pada waktu dulu. Ya sampai sekarang nanti ada irisannya. Yang kita harus ketahui di dalam ini, pertama yaitu materinya apa saja, sehingga Anda itu bisa mempelajari sebelum adanya perkuliahan ini. Anda bisa buka RPS-nya di dalam platform kita ya, platform Unusia itu ada Siakat Plot Unusia itu. Anda bisa buka itu, bisa Anda download RPS-nya, dan setiap pertemuan sudah ada atau sudah terjadwal kita mau belajar apa. Kemudian terkait dengan referensi, ada referensi wajib. Ini yang menjadi bekal Anda untuk memahami sejarah tasawuf dan toreko di Nusantara ini. Pertama, ya tentu kalau masalah sejarah toreko itu bukunya Prof. Sri Mulyati, itu tentang toreko muhtabaro ya. Kemudian ada bukunya Martin Parbulsen, baik kitab kuning maupun tentang toreko Naksabandiyah dan NU. Ada buku terkait dengan itu. Kemudian ada konsep-konsep dasar terkait dengan tasawuf. Walaupun Kiai Said ya di dalam disertasinya, kemudian disertasi itu dibukukan. Ada namanya buku yang berjudul Tuhan dan Alam Semesta, Perspektif Filsafat Tasawuf Filosofi. Itu karya dari Profesor Said Agil Sirot. Itu yang Anda harus kaji. Apa terutama terkait dengan asal-usul makna tasawuf. Dari mana itu ada di situ.
Eh, Anda juga bisa baca buku referensi-referensi yang lain kayak model buku Saku Tasawuf punyanya Haidar Bagir. Tapi paling tidak tadi itu Anda membaca buku karyanya Kiai Said, yang kedua bukunya Sri Mulyati, yang ketiga itu bukunya Martin Barbusen. Sedangkan yang lain saya juga ada referensi-referensi secara digital yang sudah saya upload di dalam platform universitas. Anda bisa download langsung. Artinya kalau referensi yang lain ya itu menjadi tambahan saja. Berikutnya terkait dengan penilaian kita itu paling tidak ada 4. Pertama kehadiran, kemudian tugas harian, ini presentasi maupun tugas-tugas yang biasa kita lakukan, bisa juga tanya jawab. Yang ketiga UTS, ujian tengah semester. Yang keempat itu ujian akhir semester, ada 4 poin. Dan ini sudah ada di RPS sebenarnya, Anda tinggal baca ketentuannya. Kehadiran itu poinnya ada 15%, presentasi maupun tugas itu diakumulasikan menjadi 25%, kemudian UTS dan UAS itu sama 30%, nanti akumulasinya 100. Pertama yang akan kita bahas, pokok-pokok kajiannya itu pertama ya pendahuluan kita. Kemudian terkait dengan konsep umum tasawuf dan toreko. Yang ketiga ada hubungan tasawuf dengan pengetahuan yang lainnya, tentu pengetahuan dalam kaitannya yang dalam Islam. Yang keempat, sejarah lahirnya tasawuf. Yang kelima, pembagian tasawuf. Nanti walaupun ada perdebatan nantinya, kita akan pelajari sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang keenam, ajaran-ajaran tasawuf di Nusantara era Wali Songo. Yang ketujuh, ajaran-ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar. Ini salah satu karakter saja. Tentu saja ketika kita membahas kajian tasawuf di Nusantara tentu banyak, makanya hanya poin-poin tertentu saja, tidak bisa kita semuanya dimasukkan. Misalkan bagaimana ajaran Hamzah Bansuri, bagaimana Abdus Somad dan seterusnya, itu ya tentu tidak bisa masuk semua. Pertemuan ke-8 ya UTS, kemudian selanjutnya ada sejarah dan tokoh-tokoh tasawuf pasca Wali Songo. 10 Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Nusantara. Berikutnya 11 Tarekat Tijaniyah di Nusantara. Tarekat Samaniyah. Pertemuan ke-12 Tarekat Tijaniyah, pertemuan Sadiliyah di pertemuan ke-13. Pertemuan keempat Tarekat Hadadiyah di Nusantara. Kelima, evaluasi. Ini akan merangkum apa yang sudah kita kerjakan dan apa kelemahan-kelemahan yang harus kita benahi dalam perkuliahan berikutnya. Terakhir ya ujian akhir semester. Artinya tentu kalau seandainya kita belajar terkait toreko, misalkan di dalam toreko itu ada naungan di NU itu Jatman. Jatman itu Jam'iyah Torekoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Itu jumlahnya saja sudah 43 itu. Artinya kita tidak akan bisa mempelajari keseluruhan. Kenapa saya ambil poin-poin saja? Karena ini yang biasa kita temui toreko-toreko itu. Walaupun di bagian-bagian yang lain itu sangat banyak sekali. Jadi saya harap Anda bisa memahami, dan setiap perkuliahannya itu ada presentasi, berarti karena ada penilaian di sana. Nanti topiknya tinggal dibagi mana kelompok mana yang akan membahas sesuai dengan tema-tema yang ada di RPS.
melanjutkan pertemuan yang kemarin yang sempat kita bahas, yaitu Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, atau biasa di Indonesia itu disebutnya TQN, Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita sama-sama tahu bahwa Thorekoh itu awalnya 2 Thorekoh, kemudian digabungkan menjadi 1, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Perkembangan sekarang itu sudah banyak sekali. Qadiriyahnya sudah macam-macam, Naqsabandiyahnya sudah macam-macam. Termasuk misalkan ada syekh dari Amerika, Syekh Kahbani namanya. Kahbani itu pernah ke Pekalongan, di salah satu mursyidnya itu namanya Kiai Taufik, di pesantren Taufikiyah berarti di sana, dekat Habib Lutfi itu wilayahnya. Pernah ke situ, itu namanya Thorekoh Naqsabandiyah Haqqani. Artinya Thorekoh itu sudah banyak berkembang. Lah sekarang pada perkuliahan ini, pada hari ini kita akan mengenal yang namanya TQN. TQN itu Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah Thorekoh berarti gabungan. Lah siapa pendirinya? Pendirinya ini kita akan bahas. Pendiri TQN Ahmad Khotib Sambas. Sambas itu di wilayah mana? Yaitu sudah ada di Kalimantan Barat. Bahwa kenapa dia menggabungkan Thorekoh TQN ini, Qadiriyah dan wa Naqsabandiyah? Keumuman yang namanya mursyid itu memiliki banyak Thorekoh ya. Kemudian mana yang pas ini? Ternyata yang pas itu adalah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Dia digabungkan menjadi 1, menjadi Thorekoh baru. Makanya silsilahnya yang namanya TQN harus sama Syekh Sambas. Kalau di atasnya itu tidak ada Syekh Sambasnya, ya berarti itu tidak dikatakan TQN. Kalau kayak gitu, bisa saja Qadiriyahnya, bisa saja Naqsabandiyahnya, atau yang lainnya. Selanjutnya, ini yang perlu Anda ketahui, guru Syekh Sambas ini, Syekh Sambas itu ya belajar awal ya di Sambas, di Kalimantan Barat itu. Guru yang pertama namanya Kiai Nuruddin Mustafa ini. Dia dari Kesultanan Sambas. Nanti kita akan belajar. Jadi ada selain itu sebenarnya ada Syekh Daud Patani, tetapi itu nanti ketemunya di Haramain, itu di Mekah sana. Guru-gurunya rata-rata ya karena dia tinggalnya di Mekah, otomatis dia guru-gurunya ya ketemu di Mekah, kecuali orang guru-guru yang ada di Nusantara ini. Siapa guru Thorekoh Qadiriyah ini? Ya Syekh Samsuddin itu. Kemudian Naqsabandiyahnya Syekh Sulaiman itu. Dan seterusnya, bukan hanya kajian Thorekoh sebenarnya. Dia juga mengkaji tentang masalah fikih, hadis dan seterusnya. Masa-masanya ya banyak. Berarti dia itu lettingannya apa ya? Kakak kelas dari Hadratus Syekh atau Syekh Nawawi sebagai guru ininya. Itu lettingannya di atasnya. Senior berarti. Posisinya lebih senior. Karena nanti Syekh Nawawi itu punya sepupu, kakak sepupu tuh. Kakak sepupu itu namanya itu Abdul Karim Banten. Lah Abdul Karim Banten itu salah satu murid juga dari Ahmad Khotib Sambas. Kita nanti akan bicara. Ini murid-murid yang paling utama. Jadi TQN awalnya itu tidak ada mursyid yang lain ketika Syekh Sambas ini masih hidup. Dialah mursyidnya. Baru setelah itu berikutnya periodenya ada yang namanya Abdul Karim Bantenin. Abdul Karim di Indonesia itu yang populer ada 2, Abdul Karim Banten, Abdul Karim Lirboyo, pendiri pesantren Lirboyo, tetapi itu murid daripada Syekhuna Khalil
walaupun sempat belajar di Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena dia murid yang paling utama dari Ahmad Khatib Syambas, nah dialah yang ditunjuk mursyid untuk menggantikan beliau di Haromain. Ahmad Khatib itu awalnya hidupnya ya di Banten. Setelah meninggal, ya belajar, tentu saja pernah belajar beberapa kali itu ininya. Jadi guru-guru Nusantara yang menjadi pengajar di Haromain itu, ya suatu saat itu balik ke kampung, ke Indonesia, dan di Indonesianya juga mengajar, bukan hanya di Saudi. Jadi bisa saja ketemunya itu di Nusantara, bisa saja di Haromain, di Mekah, bisa di Madinah. Nanti kita akan jelaskan secara detail bagaimana proses-proses tazkiyatun nafs yang ada dalam TQN ini. Muridnya tentu banyak, di Banten sendiri banyak. Kalau di dalam bukunya Sri Mulyati itu, ini tentu harus Anda bandingkan dengan referensi yang lain, karena saya temukan hal yang berbeda. Di dalam bukunya Sri Mulyati itu, bahwa Syekh Tolha dengan Syekhuna Khalil Bangkalan, katanya awal-awal itu sebelum ketemu sama Syekh Syambas, dia itu belajar ke Mbah Abdul Karim Banten ini. Lah konon di dalam buku itu dia baiat TQN itu sama dia. Tetapi diperbarui baiatnya itu ketika ketemu Syekh Syambas, Syekh Ahmad Khatib Syambas di Haromain. Lah jadi murid-murid daripada Syekh Tolha nantinya sanadnya itu ada dua versi jadinya. Jadi Syekh Tolha, kemudian Mbah Abdul Karim Banten, kemudian Syekh Syambas, Syekh Ahmad Khatib Syambas. Ada juga langsung dari Syekh Tolha itu ke Ahmad Khatib Syambas. Begitu juga Mbah Ahmad Hasbullah itu Madura juga seperti itu. Artinya di dalam bukunya Sri Mulyati itu dia mencatut Syekhuna Khalil masuk dalam salah satu orang yang baiat TQN. Kalau yang sahihnya itu tidak diketahui itu, tapi yang sahihnya bahwa Syekhuna Khalil belajar sama Ahmad Khatib itu betul. Jadi Syekh Khalil Zarbon itu justru yang terkenal itu muridnya yang dari tanah Pasundan, yaitu Abes Sepuh di Suryalaya. Sekarang itu TQN sangat terkenal sekali. Aslinya itu gurunya itu Syekh Tolha ini. Awalnya Syekh Tolha itu mau memberikan kemursidan sebelum ke muridnya ini sama anaknya. Namanya itu Syekh Malawi ini. Tetapi Syekh Malawi itu nanti karena dia itu sudah menjadi incaran pada waktu itu kaum Belanda ya, penjajah, menjadi incaran. Jadi strateginya kemursidan itu dilimpahkan dulu kepada muridnya. Ada hal yang ingin saya jelaskan, walaupun Anda jurusannya sejarah, tetapi Anda harus sedikit tahu terkait dengan ajaran daripada TQN di dalam sejarah. Inti daripada dzikir ini di sini ada ada latifan, latoif ininya, latifah ini ada 10 awalnya, tapi nanti ada 7 latoif karena yang ketujuhnya ini 4 dibagi. Yang pertama itu Latifatul Qalbi,
Yang kedua itu ada latifatul ruh. Ada yang ketiga itu ada latifatul sir. Latifatul sir. Sinnya kayak gimana itu? Ada latifatul khofi. Ada latifatul akhfa. Ada latifatul nafs. Nah, ya ini sajalah. Sudah lama nggak nulis Arab, jadinya kaku. Ini apa ini? Ada istilahnya itu kolbi juga, tapi permaknanya ini badan, kul jasad maksudnya. Sebenarnya ini ada anasir, ini ada tanah turub, ada air, ada api, ada udara. Nah, runtutannya nggak sesuai. Posisinya itu di sini, dua jari di bawah tapi agak keluar posisinya. Ini namanya latifatul qalbi. Ini di sini latifatul ruh. Ah, titiknya itu ke sini ya. Titiknya itu. Jadi agak ke sini. Agak menjoroknya itu ke kanan. Ini namanya sir. Asir. Sirun. Ini khofi ini. Ini akhfa di sini di tengah-tengah nih. Ada yang mengatakan di sini. Nah, tapi saya condongnya di sini. Tiga. Taif ini latifa itu diisi dengan asmaul husna, terutama lafal Allah, ismuddad. Itu asmaul husna nih, tapi asmaul dzat Allah. Walaupun nanti di Qadiriyah ini sebenarnya praktek daripada Thariqah Naqsabandi, karena sifatnya ini bacanya ini sir, ini bacanya itu tidak terdengar. Makanya ketika Anda baiat nanti Anda disentuh 10 titik ini, kemudian dibacakan Allah 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 Allah, sehingga nanti di sini setiap ini nih ada detakannya nih. Kalau seandainya Anda sudah terbiasa dikir, nah 10 latoif itu bergetar itu. Ya, perkenalkan, nama saya Faris Bahri Ulum. Ingin menanyakan pertama terkait hal thariqah, Pak. Terkait hal thariqah ini saya penasaran, pertama terkait apakah syarat atau ketentuan menjadi alim ulama itu harus berthariqah atau tidak? Karena banyak sekali ketika menemukan biografi ulama-ulama nanti ada deskripsi beliau berthariqah ini atau qadiriyah dan lain sebagainya. Kemudian syarat untuk orang berthariqah itu seperti apa? Karena nanti di kemarin presentasi itu ajaran thariqah qadiriyah Naqsabandiyah itu ada namanya pertama suluk itu, Pak. Ajaran suluk nanti ada syarat pertama syariat, kemudian thariqah ma'rifat dan hakikat itu, ataupun kebalikannya. Nah, akan tapi di situ merupakan tahap kedua setelah syariat. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika orang tersebut masih minim syariat itu, apakah itu boleh berthariqah atau nanti ada ketentuannya gitu, seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir terkait TQN sendiri, ciri khas dari TQN yang membedakan dari thariqah lain itu apa, Pak? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tentu belum ada torekoh zamannya. Sampai sekarang juga ada macam-macam. Saya pernah mendengar dari muridnya langsung jadi ada salah satu tokoh di NU, namanya itu Mbah, siapa yang mengantarkan, kok saya lupa, tasbih dan tongkat Syekhona Khalil ke Mbah Hasim, ke As'ad Samsul Arifin. Saya ini ditakdirkan torekonya Nahdlatul Ulama. Apa torekoh Nahdlatul Ulama? Ya, inti daripada Nahdlatul Ulama itu bukan PBNU. Inti daripada Nahdlatul Ulama itu pesantren. Pesantren itu taklim wa ta'al. Jadi yang paling utama yang membedakannya itu tadi ada yang namanya apa? Zikir sir itu mengisi lataif itu. Kemudian tata cara Allahnya la ilaha illallah juga beda. Qadiriyah pasti, walaupun TQN juga ini ya samanya dengan mana? Dengan Qadiriyah, karena itu adalah ajaran dari Syekh Abdul Qadir gitu. Dari pusar Anda angkat, kemudian sampai ubun-ubun, kemudian ke susu sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri, jalannya kayak gitu. La ilaha illallah, lah kayak gitu. Itu gedek-gedek nggak ada itu di dalam ini. Ya, andanya saja nggak paham menurut saya. Kalau seandainya andanya belum paham, orang titik-titik dalam tubuh saja nggak paham. Ya apalagi menjelaskan gadak-gedek, katanya kan kalau ngeritikan kayak gitu, kenapa gadak-gedek gitu? Gadak-gedek itu apa? Kepalanya itu di ini, ya macam-macam. Ya walaupun sudah, kalau seandainya itu sudah apa? Sudah setiap saat itu sudah Allah sih ya nggak usah geleng-geleng. Tetapi biasanya sudah kebiasaan itu karena belajar dari awalnya seperti itu. Gitu. Saya kira itu ya. Tentu ya kalau Qadiriyah itu ya atau TQN ya tidak pernah baca ratib apa sepuluhan itu apa? Itu macam-macam kitabnya itu terkait dengan apa? Sejarah Syekh Abdul Qadir itu. Apa namanya? Oh, saya ini 10-an atau orang itu ada yang ngomongnya 11-an atau apa? Manaqib Syekh Abdul Qadir. Manaqib itu kan ya sejarah daripada Syekh Abdul Qadir. Bisa Nurul Burhan, bisa macam-macam kitabnya. Ada beberapa itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ketua kelasnya mohon disampaikan yang hadir berapa nanti dia ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.